Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan tentang kewirausahaan berbasis sosial dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah plastik. Sampah plastik yang makin lama makin menggunung menyebabkan lingkungan kita menanggung konsekuensinya. Tapi bayangkan, plastik yang kita anggap sampah bisa diubah menjadi energi dan produk yang bernilai. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana wirausaha sosial berkelanjutan dapat memanfaatkan sampah plastik lewat proses pirolisis dan bagaimana residunya bisa diolah menjadi briket. Berikut adalah videonya. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2024 tercatat sekitar 36 juta ton per tahun. Dari angka besar itu, hanya sekitar 31,02% atau sekitar 11 juta ton sampah yang tertangani secara layak. Sedangkan sisanya sekitar 67,62% atau 25 juta ton masih belum tertangani dengan layak. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Lebih lanjut, dari komposisi jenis sampah nasional, plastik menjadi bagian yang signifikan. Sebagai contoh, menurut laporan KLHK, pada tahun 2023, sampah plastik mencakup sekitar 18,71% dari total timbulan sampah nasional. Dan menurut laporan lain, timbulan sampah plastik di Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 9,9 juta ton atau sekitar 13,98% dari total sampah nasional. Artinya, tidak hanya kecil, plastik adalah salah satu masalah besar sekaligus potensi besar untuk dapat dilakukan pemanfaatan lebih lanjut yang nantinya dapat digunakan menjadi sumber daya yang baru. Nah, adapun langkah-langkah proses pirolisis itu terbagi menjadi beberapa tahap. Saya akan menjelaskan dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Tahap pertama itu ada seleksi dan pemisahan plastik. Nah, di tahap ini, plastik yang dipakai harus dipilah terlebih dahulu. Jenis plastik ini banyak yang digunakan, yaitu salah satunya ada PE polietilen, PS polystyrene, dan PP polypropylen. Nah, sedangkan yang jenis PVC itu mesti dihindari karena dapat melepaskan gas kimia beracun. Yang kedua itu pencacahan. Nah, plastik dipotong menjadi ukuran kecil agar pemanasan lebih efisien dan reaksi lebih terkendali. Yang ketiga itu ada tahap pemanasan dalam reaktor pirolisis. Nah, pada proses ini pirolisis berlangsung dalam kondisi tertutup dan bebas oksigen. Nah, pada tahap ini reaktor dipanaskan pada suhu 300 sampai 400 derajat Celcius. Tujuannya itu untuk menciptakan suhu yang tinggi dan stabil. Setelah reaktor stabil, bahan baku plastik dimasukkan ke dalam reaktor tersebut. Nah, yang keempat ada kondensasi uap menjadi minyak pirolisis. Uap hasil dari pirolisis ini dikondensasikan menjadi cairan yang dikenal dengan minyak pirolisis bio-oil yang biasa digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima itu ada tahap pengumpulan residu padat. Nah, residu yang tersisa kemudian dikumpulkan dan dapat dipadatkan menjadi briket menggunakan bantuan larutan tepung tapioka sebagai perekat yang nanti digunakan sebagai bahan bakar padat alternatif. Nah, adapun produk yang dihasilkan antara lain adalah minyak hasil pirolisis dan residu yang kemudian akan dijadikan briket. Yang pertama itu minyak pirolisis. Nah, hasil penelitian menunjukkan dari 3 kg sampah plastik PP dapat menghasilkan sekitar 1,29 liter minyak. Nah, dengan demikian limbah plastik bukan hanya dikurangi tetapi juga bernilai ekonomis. Nah, bagaimana modal bisnis wirausaha sosial dari solusi ini? Saya akan menjelaskannya. Yang pertama, ada beberapa tahap. Yang pertama, 1. Tahap pengumpulan dan pemilahan. Dengan bermitra bersama komunitas lokal, bank sampah, atau pengepul sampah plastik yang layak untuk dilakukan proses pirolisis. Nah, yang kedua itu tahap produksi pirolisis dan residu. Mendirikan unit produksi skala pilot hingga menengah yang menjalankan proses pirolisis menghasilkan minyak dan car residu. Nah, yang ketiga itu tahap produksi dan pemasaran. Nah, di dalam tahap ini minyak pirolisis bisa dijual ke industri pengiring boiler atau disuling lebih lanjut menjadi bahan bakar
standar. Kemudian residu yang dihasilkan dapat dipadatkan menjadi briket atau dijual ke rumah makan tradisional, industri kecil, komunitas yang membutuhkan bahan bakar padat dan lain-lain. Nah, keuntungan dari bisnis ini datang dari 3 aliran. Yang pertama itu penjualan minyak, yang kedua penjualan briket, dan yang ketiga jasa pengelolaan sampah, misalnya kontrak dengan pemerintah daerah atau perusahaan. Nah, terdapat beberapa keunggulan dari menjalankan bisnis seperti ini. Yang pertama itu, kalau dari segi lingkungan itu secara langsung dapat mengurangi volume sampah plastik yang masuk ke TPA, ke laut atau ke lingkungan. Yang kedua dari aspek ekonomi dan sosial. Nah, dari aspek ini kita bisa melihat terbukanya lapangan pekerjaan lokal, mulai dari pengumpul, operator pirolisis, dan pengemasan briket. Nah, yang ketiga dari model sosial. Bisnis ini bisa dijalankan sebagai koperasi, BUMD atau unit usaha komunitas, sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung. Nah, adapun alasan memilih bisnis ini ya jelas karena sampah plastik itu adalah permasalahan yang nyata, yang sampahnya banyak dan ada di mana-mana, dan ada teknologi dan pasar yang mulai memungkinkan untuk mengubah limbah plastik menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Mari kita masuk ke skema operasional dan estimasi sederhana. Misalkan kita menjalani pilot skala kecil hingga menengah dengan kapasitas pengolahan sekitar 500 kg sampah plastik per hari. Sampah plastik yang dikumpulkan kemudian dipilah untuk mendapatkan proporsi PE atau PP bersih. Setelah proses pirolisis, dari plastik tersebut dapat dihasilkan minyak. Kemudian alur operasionalnya, yang pertama ialah pengumpulan plastik, kemudian pirolisis, setelah itu pemisahan minyak, gas, dan residu, kemudian pengemasan minyak dan pencetakan briket. Kemudian yang terakhir ialah pemasaran dan distribusi. Dengan efisiensi yang baik, unit usaha ini bisa naik skala dan menjadi bisnis sosial yang berkelanjutan sambil memberikan dampak nyata di lingkungan. Dampak yang diharapkan dari usaha ini meliputi yang pertama ialah pengurangan signifikan sampah plastik yang masuk ke TPA atau mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua ialah penyediaan alternatif bahan bakar. Kemudian yang ketiga ialah pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, dalam pengumpulan plastik, operator, produksi, dan pemasaran produk, kita bisa menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat ialah memperkuat ekonomi sirkular, sehingga limbah padat tidak lagi dilihat sebagai beban, tetapi sebagai sumber nilai ekonomis yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Inilah contoh nyata sinergi antara keberlanjutan lingkungan dan kewirausahaan sosial. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.